Assalamualaikum, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kalau udah masuk musim haji dan kurban tuh, kita sering banget kan ya terbawa suasana hiruk-pikuk perayaan. Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah topik yang super penting. Kita mau nyelam lebih dalam nih, nyari tahu apa sih sebenarnya ukuran sejati dari sahnya ibadah kurban kita? Karena ternyata esensi berkurban itu jauh lebih dalam dari sekedar menyembelih hewan. Pernah kepikiran gak sih, kalau kita ngeluarin biaya gede banget, apa itu otomatis jamin ibadah kurban kita bakal diterima? Di masyarakat kan kita sering banget ya, lihat fenomena orang-orang saingan beli hewan kurban ukuran raksasa, yang harganya wah fantastis banget. Tapi faktanya gini, ngabisin duit puluhan juta dan tenaga ekstra, tuh sama sekali nggak bernilai di mata Allah, kalau syarat sah secara syariatnya ternyata nggak terpenuhi. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian satu. Tolok ukur keabsahan kurban. Jadi gini, ini tuh benar-benar krusial banget buat kita pahami. Sah atau enggaknya kurban kita tuh nggak pernah diukur dari volume atau seberapa banyak kilo daging yang kita bagi-bagiin. Bukan itu. Daripada cuma fokus ke timbangan daging, tolak ukur yang aslinya tuh bergantung 100% sama dua pilar mutlak. Kemurnian niat di dalam hati kita dan ketaatan yang ketat sama tata cara syariat. Niat yang tulus mastiin ibadah kita murni cuma buat Allah, sementara ketaatan mastiin caranya udah benar. Dua hal ini tuh benar-benar satu paket, nggak bisa dipisahin kalau kita pengen pengorbanan kita bernilai pahala. Lanjut ke bagian kedua, esensi utama ketakwaan. Biar kita paham betul jangkar spiritual dari ibadah ini, mari kita dengerin dan renungin dalil Al-Quran ini ya. Bismillah. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Yang artinya, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keriduan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Ini dari surat Al-Hajj ayat 37. Ayat ini tuh kayak langsung ngedobrak pemikiran transaksional kita selama ini. Ngingetin kita banget kalau esensi utamanya itu ya ketakwaan dan keikhlasan, bukan sekedar ritual bagi-bagi daging. Soalnya ada garis batas yang tipis banget di sini, tapi efeknya bisa fatal. Coba bayangin, kita upload foto hewan kurban raksasa kita ke sosmed, tapi di hati ada setitik niat pamer atau ria. Atau mungkin cara nyembelihnya beda dari tuntunan Rasulullah. Wah, itu bakal bikin ibadah kita tertolak loh. Akhirnya, ya cuma jadi acara jagal hewan biasa. Sebaliknya, keikhlasan total yang dibarengi sama kepatuhan syariat, itulah yang bakal ngangkat sembelihan kita jadi ibadah sejati yang nembus langit. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, meluruskan niat dan fikih kurban. Biar ibadah kita tuh nggak cuma modal semangat doang, kita butuh dua langkah persiapan mutlak. Langkah pertama, pastinya meluruskan niat murni cuma karena Allah. Terus langkah kedua, yang jujur aja sering banget dilupain, yaitu mempelajari fikih kurban. Kenapa ini penting banget? Gini, niat yang baik kalau nggak dibarengi ilmu itu bisa berujung fatal. Misalnya nih, nyembelihnya sebelum waktunya, atau salah nentuin syarat sah hewannya. Hal-hal kayak gitu bakal langsung ngerubah status ibadah agung ini jadi sekedar sedekah daging biasa. Beda kelas kan? Makanya, yuk kita jadikan momen ini buat introspeksi diri. Kita siapin ibadah kurban tahun ini benar-benar dengan ketelitian setingkat ahli. Dan pastinya dengan keikhlasan tanpa pamrih demi ridhonya. Kita sama-sama berdoa ya, semoga Allah selalu ngelindungin kita dari segala bentuk kekeliruan pas beramal. Dan yang paling penting, menerima kurban kita sebagai bukti nyata ketakwaan di hati kita. Jadi, ada pertanyaan penting nih buat kita semua hari ini. Apakah kurban kita tahun ini cuma bakal jadi semacam festival daging tahunan aja? Atau benar-benar bakal jadi kendaraan sejati kita menuju ketakwaan? Allahu a'lam bishawab. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa sebarkan kebaikannya dengan tombol share dan dukung kami dengan like dan subscribe.